Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi, pada kesempatan kali ini kami yang beranggotakan Mutia dan Widea dari Peminatan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan via UI akan sedikit memaparkan inovasi yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan ternama dan terbesar di dunia, di mana perusahaan ini biasa dikenal dengan slogan Just Do It. Inovasi sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan guna mempertahankan kinerja perusahaannya, di mana kita sebagai sumber daya manusia harus bisa kreatif dan mengembangkan diri untuk mencari cara agar bisa menyelesaikan suatu masalah dengan alternatif-alternatif yang out of the box untuk melakukan penjualan secara efektif dan efisien. Terlebih lagi, pada pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan yang tidak dapat bertahan dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Oleh karenanya, setiap perusahaan diharuskan untuk menghadirkan berbagai ragam cara untuk menghadapi kondisi yang tak terduga seperti pandemi ini. Lantas, bagaimana perusahaan dengan slogan Just Do It ini di masa pandemi COVID-19? Apa saja inovasi yang dilakukan atau bahkan dikembangkan oleh Nike? Langsung saja, kami akan membahas secara singkat strategi bisnis Nike pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui bahwa Nike ini merupakan salah satu perusahaan besar dan terkenal di dunia yang bergerak pada bidang olahraga. Nike adalah sebuah merek barang yang terdiri dari sepatu, peralatan, dan juga pakaian olahraga. Nike memiliki pamor dan performa perusahaan yang luar biasa sehingga terdaftar sebagai salah satu perusahaan raksasa global. Pada awal pandemi COVID-19 menyerang, Nike melaporkan bahwa terdapat kerugian sebesar 790 juta US dollar yang disebabkan karena beberapa gerai utama di Amerika Serikat dan China ditutup sementara akibat adanya lockdown yang dilakukan. Nyatanya, sepanjang kuartal 1 2020, Nike memperoleh kenaikan pendapatan dengan penjualan mencapai 82%. Tercatat bahwa Nike menempati posisi ke-322 perusahaan raksasa dengan total revenue senilai 39,11 miliar US dollar, di mana pada tahun tersebut kinerja keuangan Nike sangat baik, di mana pendapatan tahun 2020 dinyatakan tumbuh sekitar 7,5% dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini, strategi Nike sendiri adalah dengan berpindah dari legacy yaitu model wholesale distribution ke model yang dapat memberikan pelanggan pengalaman belanja yang lebih premium. Nike mewujudkan hal tersebut dengan 3 cara, yaitu yang pertama, going direct to customer. Nike telah mengetahui bahwa bergantung pada wholesaler Nike tidak bisa mengendalikan pengalaman pelanggan, di mana hal ini bisa merusak brand Nike sendiri. Selain itu, di masa pandemi, pelanggan Nike semakin beralih kepada kemudahan dalam berbelanja. Teknologi digital yang telah menjadi bagian dari kegiatan dan aktivitas konsumer memungkinkan Nike untuk secara langsung menjangkau para pelanggan. Maka hal tersebut menjadikan Nike banyak memperhatikan kerjasama dengan wholesaler untuk mengurangi partner retailnya selama beberapa tahun terakhir. Namun hal ini enggak mengartikan bahwa Nike telah memberhentikan seluruh kerjasamanya dengan wholesaler, di mana saat ini Nike lebih memilih partner yang lebih sedikit dan memiliki visi yang sama seperti Nike untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang terkoneksi dan modern. Para analis menyebutkan bahwa aksi strategis yang Nike lakukan ini dapat memberikan dampak positif untuk mengambil kendali atas masa depannya sendiri. Strategi kedua adalah double down on digital. Penjualan Nike melalui media digital tumbuh sekitar 84%, yang mana pada awalnya Nike menargetkan penetrasi digital pada tahun 2023 sebesar 30%. Nike memperkirakan target tersebut dapat dicapai di tahun 2021, sehingga Nike meningkatkan target penetrasi digitalnya hingga 50%. Nike bukan hanya memanfaatkan teknologi digital sebagai strategi dalam melakukan penjualan aja, namun juga untuk menjadikan Nike sebagai bagian dari gaya hidup para pelanggannya. Hal inilah yang menjadikan brand Nike dapat mengungguli pesaingnya. Nike juga menciptakan beberapa aplikasi yang mana diantaranya adalah Nike Training App Club, Nike Run Club, dan
aplikasi-aplikasi lainnya yang mampu menghubungkan Nike bersama dengan pelanggannya. Selain itu, Nike juga melakukan transformasi digital di seluruh aspek operasinya yang bertujuan untuk meningkatkan margin keuntungan, yang salah satunya diantaranya adalah terkait optimization inventory. Strategi ketiga adalah build experiential store. Nike membangun store bernama House of Innovation yang memungkinkan pelanggan mengalami sendiri sensasi yang dihadirkan Nike untuk para pelanggannya. Nike juga berencana membuka 200 toko kecil yang disebut Nike Life dengan tujuan menciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan para pelanggan. Dari paparan yang sudah dijelaskan, maka lesson learn yang bisa kita ambil dari Nike adalah yang pertama, Nike bergerak lebih maju dibandingkan dengan pesaingnya. Ia menciptakan inovasi yang kuat dan yakin untuk menjalankannya. Yang kedua, meskipun di awal pandemi Nike mengalami penurunan penjualan, Nike melihat peluang bahwa perkembangan digitalisasi telah mengubah kegiatan para pelanggan sehingga Nike justru memanfaatkan peluang tersebut dengan melaksanakan strateginya yang telah dibentuk sejak beberapa tahun lalu. Dan yang terakhir, Nike juga memilih bekerja sama dengan mitra yang memiliki visi yang sama dengan Nike, di mana Nike ingin memberikan pengalaman yang konsisten kepada para konsumen. Beberapa hal tersebutlah yang menjadikan brand Nike tetap sustain meskipun pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia. Apabila dikaitkan dengan salah satu materi perkuliahan inovasi dan perubahan dalam organisasi, hal ini relevan dengan materi Building Self-Urgency and the Need for Change, di mana dalam menghadapi sebuah aktivitas inovasi, kita harus bisa membangun self-urgency dan kebutuhan untuk berubah. Hal yang paling utama dalam menghadapi organisasi dapat terbagi menjadi dua kondisi, yaitu secara eksternal dan juga secara internal. Secara eksternal, di mana saat ini kita hidup di era turbulent time atau di era VUCA yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, di mana yang paling berbahaya di sini adalah apabila organisasi tidak melakukan perubahan atau inovasi. Sedangkan secara internal, dalam melakukan inovasi, seorang leader harus mampu mengelola bagaimana caranya untuk membangun cara berpikir konseptual dan juga kontekstual, melakukan kolaborasi, dan juga membangun komitmen dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, inovasi yang dapat terus dilakukan oleh Nike untuk mencapai bisnis sustainability diantaranya adalah yang pertama, melakukan kolaborasi untuk membranding produk lama dan mempromosikan produk baru. Yang kedua, melakukan partnership dengan brand atletik lainnya yang memiliki visi misi sama. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam bidang olahraga. Dengan melihat bagaimana strategi yang disusun Nike, di mana Nike tetap bisa selalu dekat dengan pelanggannya, menunjukkan bahwa Nike sebagai pemilik brand selalu berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap pelanggannya. Hal ini karena pada dasarnya pelanggan menjadi pihak yang terlibat dalam proses inovasi dari Nike. Pelanggan merupakan prioritas utama dari perusahaan Nike sendiri. Meskipun berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh Nike seperti dinamika lingkungan, perubahan situasi dan kondisi perekonomian, gaya hidup masyarakat, force major, dan waktu, hal tersebut tidak menghentikan Nike untuk terus melakukan inovasinya. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana Nike merupakan salah satu perusahaan yang mengemukakan inovasi perusahaan dalam mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan secara terus-menerus secara hati-hati membuat Nike menjadi salah satu perusahaan yang bertahan dalam situasi force major besar dunia, yaitu pandemi COVID-19, yang dimana pandemik ini mampu untuk meluluhlantahkan perekonomian pelaku usaha di dunia. Dengan kesigapan atas inovasi yang dilakukan oleh Nike, ia mampu bertahan di tengah-tengah serangan, bahkan mampu melakukan kebangkitan keuntungan perusahaan.